Three, two, one. Komandan sudah berapa bulan sih Dan di Garut Dan sampai hari ini Dan? Alhamdulillah saya di Garut dari tanggal 5 Januari 2023. Ya alhamdulillah sudah mau jalan 3 bulan. Sebelum tugas di Garut? Sebelum tugas di Garut kami adalah di Polda Metro Jaya, tepatnya di Kasat Intel Polres Metro Jakarta Barat. Ketika datang Garut Dan, apa yang pertama dipikir atau pertama mendengar Garut lah sebelum pindah menjadi Kapolres itu, apa yang terbersit di pikiran komandan? Garut adalah suatu tempat kuliner yang sangat indah, terkenal dengan dodolnya sama jaket kulitnya, sehingga kami langsung mencari di Google, wah Garut ternyata tempatnya indah. Ketika datang Garut Dan, apa yang memang betul menjadi fokus penanganan gitu kan, ketika menjadi Kapolres Garut yang kan mungkin yang pertama yang jadi Kapolres Dan? Ya, saya pertama kali begitu dapat skep menjadi Kapolres Garut, pertama saya harus bisa memperkuat soliditas internal saya. Yang kedua adalah bagaimana perjalanan tugas saya ini bisa memberikan manfaat yang baik buat masyarakat Kabupaten Garut secara umumnya, dan secara khususnya bagaimana bisa memberikan, menciptakan dan memberikan wakafkan diri saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Garut bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, aman, dan lancar. Setelah beberapa bulan komandan bertugas di Kabupaten Garut Dan, apa yang memang menjadi perhatian untuk yang menjadikan Garut lebih baik, termasuk juga agar harkam tibasnya terjaga gitu kan? Ya, yang menjadi perhatian saya, satu, mungkin dulu terkenal dengan berbagai macam gangguan Kamtimas, terkait premanisme. Kalau memang masih ada, saya akan tertibkan premanisme itu di Kabupaten Garut sehingga bersih dari premanisme. Yang kedua adalah bagaimana ketersediaan semuanya bahan-bahan pangan, karena Garut terkenal dengan UMKM-nya yang sangat kuat. Salah satu faktor untuk mempertahankan terkait pandemi COVID kemarin adalah faktor UMKM yang sangat luar biasa di Indonesia. Setelah komandan beberapa bulan berjalan menjadi Kapolres Dan, kalau melihat rangkaian lah barangkali selama beberapa bulan itu, kasus apa sih yang banyak terjadi di Garut itu Dan? Garut hampir paling banyak adalah masalah kendaraan bermotor, Curanmor gitu Dan? curanmor, lalu kemudian knalpot brong, kemudian anak-anak yang berkendaraan bermotor secara berkelompok, dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan mitigasi. Terbukti ketika kami baru 1 minggu di sini sempat viral ya kemarin itu viral yang berandalan bermotor itu. Dalam waktu 19 jam kita berhasil mengamankan 18 orang. Terus 1 kita naikkan sidik, semua naik sidik, cuma karena itu ada di bawah umur kita diversikan dengan koordinasi dengan Bapas. Setelah ada penanganan beberapa gitu, termasuk apakah yang kasus curanmor, kemudian juga yang berandalan bermotor. Kalau melihat penyebabnya lah, Dan, itu penyebabnya apa sih Dan? Apakah karena ada kelalaian pemilik kendaraan, atau misalkan tadi kaitannya dengan kenakalan remaja, itu ada juga kelalaian orang tua, atau seperti apa sih Dan? Ya, kita kan dulu pernah muda. Kita pernah muda, yang bagaimana kita ketika muda tuh mengeksploitasi diri kita. Sehingga banyak salah artikan oleh adik-adik pelajar yang dimana tentunya harusnya mereka bisa berkontribusi. Kalau memang ada aktivitas ini balap motor, ya tinggal diajukan aja kepada kita diskusi, kita buka ruang diskusi sehingga bisa kita fasilitasi apakah mau balapan bermotor secara yang kita nanti kita akan siapkan semuanya. Seperti Polda Metro Jaya itu ada namanya street race, itu dilaksanakan sebulan sekali oleh Kapolda Metro Jaya. Kalau tadi kaitannya dengan curanmor Dan, penyebabnya karena apa sih Dan? Curanmor itu rata-rata mayoritas itu pelakunya dari luar Garut. Namun kita sudah melakukan penindakan, ada di beberapa polsek yang selama ini tidak terungkap, alhamdulillah sudah terungkap. Dan kita lakukan tindakan yang tegas dan terukur agar memberikan efek domino, efek jerah bagi pelaku-pelaku yang berasal dari luar itu. Ya misalkan kemarin ada sebuah perlawanan, ya mohon maaf kita lakukan tindakan tegas terukur dengan menembak.
Kita dan kembali kepada penyebabnya, apakah memang ada kontribusi pemilik kendaraan sehingga pencuri ini lebih mudah melakukan aksinya gitu? Ya, mungkin ada unsur lalai. Lalai selama ini mungkin dikira aman, kunci motor tinggal atau parkir motor di sembarangan. Harusnya ya semua adanya keterkaitan antara si pencuri maupun si pemilik kendaraan motor. Oleh sebab itu, saya selaku Kapolres selalu menghimbau agar pemilik kendaraan bermotor hati-hati memarkir kendaraannya. Kemudian yang kedua, awasi misalkan ada orang yang memang kira-kira mencurigakan, segera lapor ke kami. Kita akan memberikan pelayanan terbaik. Langkah kepolisian dan untuk meminimalisasi apakah tadi kenakalan remaja kaitannya dengan berandalan bermotor, termasuk juga apakah kaitannya dengan angka pencurian agar lebih sedikit lah, bahkan mungkin tidak ada. Langkah di kepolisian seperti apa sih, Dan? Kami langkah kami melakukan patroli. Patroli itu terlaksana 1x24 jam full. Kami mempunyai anggota 1.380 yang tentunya tersebar di 42 kecamatan. Namun itu tidak cukup buat kami karena kami butuh juga peran serta masyarakat. Yang kedua, kami juga melakukan himbauan berupa pamflet ataupun di sekolah-sekolah bagaimana untuk khusus pada yang akan melakukan maupun kepada si korban. Kenapa itu harus dilakukan? Itu nanti ancaman pidana sekian. Lalu kepada si pemilik bermotor, nanti kalau kamu kehilangan motor harus mawas diri bagaimana bisa memarkir kendaraan. Sehingga antara himbauan kami kepada masyarakat yang mempunyai niat dan kesempatan dengan himbauan kami kepada si korban juga bisa nyambung. Tapi kejahatan-kejahatan lain juga ada ya, Dan, ya? Kayak curas mungkin? Banyak. Kemarin terakhir itu kita melakukan pengungkapan terkait dengan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Garut, dan alhamdulillah kami bisa ungkap. Terus yang kedua, yang kasus yang pecah kaca itu sudah terungkap juga, dan itu LP-nya sekarang ditangani oleh salah satu Polres di Jawa Tengah. Siap. Kalau ini, Dan, kaitan kejahatan dengan yang melibatkan anak di bawah umur, dan untuk di Garut ini apakah banyak atau sedikit ini? Selama saya di sini yang terlibat anak di bawah umur itu kurang lebih ada 23 kasus. 23 kasus? Ya, dari berbagai kejahatan. Dan di situ kami melakukan, ada yang diversi, ada yang kami lanjut. Nah, diversi itu karena kita melihat masa depan si anak ini sangat panjang, sehingga butuh kehadiran orang tua di situ yang mungkin selama ini mungkin cuek dengan anaknya. Ya kami panggil, dalam penanganan kami panggil orang tuanya, kepala sekolahnya, lingkungan sekitar kita panggil, kita berikan pencerahan, kita panggilkan tokoh agama untuk memberikan masukan-masukan secara spiritual. Kemudian kita juga memberikan bantuan sembako agar bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak tersebut dan orang tuanya. Tapi rata-rata mereka itu karena apa sih, Dan? Si anak ini terlibat kejahatan karena apa sih? Itu rata-rata yang kami tahu itu faktor medsos, kemudian faktor ingin mengeksploitasi dirinya menjadi anak itu seperti apa, melihat ada teman-temannya yang di sekitar yang melakukan hal yang sama, mereka ingin ikut-ikutan, sehingga itu yang menjadi triggernya dia untuk melakukan hal yang sama dan harus lebih bagus daripada orang yang dilihatnya itu. Tentunya bukan hanya tugas kami, itu tugas seluruh pemangku kepentingan, dan juga yang paling utama adalah orang tua. Di sekolah itu kan paling 6-8 jam. Sisanya dari 24 jam itu adalah di orang tua. Oleh sebab itu saya minta tolong pada orang tua untuk berperan serta. Dan kaitannya dengan masalah hukum, Dan. Kalau selama 2022-2003 kasus korupsi yang ditangani oleh Polres berapa banyak sih, Dan? Polres zaman tahun 2022 itu 1 penyelidikan. Untuk tahun 2023 kita naikkan sidik 1. Itu perkara apa sih, Dan? Korupsi kepala desa. Itu laporannya di bulan November tahun 2022. Tapi memang yang laporan itu banyak atau memang seperti apa sih, Dan? Jadi yang laporan itu ada 2, kita kaji, kita teliti, lalu kita kumpulkan barang bukti semua, dan akhirnya kita menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan selama Ramadan ini, dan langkah kepolisian untuk menjaga kehusuan ibadah masyarakat, langkah dari kepolisian seperti apa sih, Dan? Nah, alhamdulillah selama bulan Ramadan ini 2/3 kekuatan telah kami kerahkan
ke seluruh tempat-tempat ibadah. Dari total 1.380 itu 2/3-nya kurang lebih hampir 800 orang itu kami sebar semua. Leading sektornya adalah bagian aktivitas. Masing-masing masjid ada yang 2, ada yang 3 orang untuk mengamankan sekaligus anggota tersebut beribadah agar masyarakat bisa khusyuk, bisa fokus pada ibadah tarawih, lalu sahur tidak ada sahur on the road segala macam. Kemudian tempat-tempat ibadah itu kita jaga dan juga arus lalu lintas. Terkait kemarin juga pas hari kemarin hari Senin ada pencurian 5 kerbau karena ada kehadiran polisi di situ 3 orang di Singajaya, itu langsung terungkap ketika tarawih. Orang pulang dari tarawih lapor ke polsek, Pak, kerbau saya hilang, ada 5 ekor, langsung dicari sama anggota dan diketemukan. Nah, itu salah satu kiat-kiat kami dalam rangka mendukung masyarakat, memberikan rasa aman dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apakah termasuk juga kaitannya dengan mengamankan ini dan tersedianya sembako, kemudian ya hal-hal yang kebutuhan selama Ramadan itu? Ya, minggu lalu kami sudah melakukan rakor dengan Forkopimda di Pendopo. Di situ juga saya memaparkan masalah ketersediaan sembako, bahan-bahan pokok penting, misalnya gas, LPG maupun beras, minyak dan itu. Lalu dari situ kami melakukan cek ke pasar-pasar dan saya kebagian jadwal saya di pasar Ciawitali sudah kita lakukan untuk ngecek ketersediaan barang sembako tersebut masih ada atau tidak. Alhamdulillah masih ada. Memang kemarin sempat mengalami kenaikan 1.000 perak, namun ada yang 1.000, ada yang 2.000. Namun tadi sore Pak Wakapolres kami, Pak Yopi, sudah melaksanakan cek kembali ke Ciawitali dan itu barang sudah kembali normal. Alhamdulillah. Jadi secara umum kondisi barang itu tersedia semuanya kan? Secara umum tersedia. Tapi masih terjadi fluktuasi harga gitu atau tidak? Nah, ini sudah hari ini tadi, sore tadi Pak Waka udah lapor kepada saya bahwa harga sudah kembali normal kembali. Tidak ada penemuan ini dan penimbunan bahan pokok atau apa gitu? Penimbunan tidak ada. Apalagi kemarin sempat Pak Bupati sudah dalam hal ini Despenegakop sudah menaikkan harga HET menjadi 19.500. Itu ketersediaan gas LPG makin membanjir itu. Tercatat ada 67.000 di masing-masing agen itu, ada 60.000-an lebih. Tapi kadang kaitan dengan penaikan HET tadi dan itu kan sempat terjadi gejolak kan ya. Iya. Langkah ini kan ya sempat juga kalau tidak salah dari informasi yang kami terima dan ya, sempat ada mau gerakan tersendiri lah dari beberapa kelompok untuk menolak kenaikan HET itu. Ya. Langkah kepolisian untuk menjaga harkam Tipmas atas kenaikan HET ini seperti apa ini? Masalah kenaikan HET itu mungkin sudah dipikirkan oleh stakeholder terkait ya. Dalam hal ini saya hanya bisa mengamankan dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa menjaga harkam Tipmas dengan baik. Kami ngecek ketersediaan gas LPG di seluruh agen dan pangkalan itu masih tersedia. Terkait dengan HET, apabila ada penyelewengan harga di situ, tentunya Satgas Pangan kami akan menindaklanjuti dan memang ada masukan dari masyarakat, lapisan masyarakat bahwa ada penimbunan, ada segala macam dan ada pengoplosan juga. Dan itu akhirnya kemarin kami minta bantuan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan penindakan dan di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Garut dan sudah naik sidik dan akan dikembangkan terkait dengan pengoplosan dari 3 kilo menjadi 12 kilo. Berarti ada dugaan di tempat lain juga sih nggak? Bisa jadi anggota kami tetap keliling untuk mencari yang intinya menyusahkan masyarakat terkait masalah LPG dan bahan-bahan pokok penting, apalagi menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Siap dan. Tapi ada nggak sih barang-barang yang memang betul itu yang selain itu ya, selain apa? Selain gas mungkin untuk kebutuhan Lebaran itu, apakah seperti beras, kemudian tepung-tepung itu juga menjadi fokus utama nggak sih, Dan? Semua bahan pokok penting akan kami fokus utama. Memang ada perbedaan harga. Kalau misalkan jual keluar Garut, harga lebih tinggi ke misalkan ke Serang, Banten sama. Tapi setelah kami cek ketersediaan di dalam kota Garut sendiri, Kabupaten Garut, alhamdulillah masih aman. Surplus atau pas-pasan sih, Dan? Kalau hasil? Kalau menurut kami sih surplus karena kami ngecek setiap hari. Walaupun data tadi Kepala Dinas Perindak juga sudah hadir, kami berkolaborasi dan berkoordinasi untuk
menjaga stabilitas pangan yang ada di Kabupaten Garut.